Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan pertama jarak jauh mata pelajaran sosiologi di kelas 11 ini, kita akan mempelajari tentang pengelompokan sosial di masyarakat. Apa saja yang akan kita pelajari? Bisa kita perhatikan pada slide pertama, pembahasan pertama ya. Sosiologi mempelajari kelompok sosial dalam arti bentuk-bentuk kehidupan bersama sangat penting ya, karena kehidupan bersama manusia mendapat perwujudannya dalam kelompok-kelompok yang beraneka ragam dan tidak terhitung jumlahnya. Sejak lahir, seorang manusia telah mengenal kelompok sosialnya, yaitu keluarga. Dengan bertambahnya usia, maka manusia mulai mengenal kelompok sosial di luar keluarga, di mana kelompok sosial ini yang akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku seseorang setelah dia bersosialisasi dengan orang lain di luar keluarga. Kelompok sosial ya akan mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang atau individu dan memainkan peranan yang penting dalam proses sosialisasinya. Baiklah, pada slide kedua bisa kalian perhatikan ya, apa saja materi yang akan kita pelajari dalam bab 1 di kelas 11 ini. Yang pertama adalah kelompok sosial dalam kehidupan, yang kedua dinamika kelompok sosial, dan yang ketiga adalah tinjauan sosiologi dalam kajian kelompok dalam masyarakat. Baik, di slide berikutnya, di slide ketiga ya, itu adalah mengamati ya. Jadi bisa kalian lihat ada 3 gambar ya di atas ya. Di atas ya. Jadi amati ketiga gambar di atas ya. Tentunya kalian akan melihat dan mengetahui betapa pentingnya orang lain dalam kehidupan setiap manusia. Hal ini disebabkan secara naluri ya, manusia selalu hidup bersama orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain ini disebut dengan gregariousness. Jadi sehingga manusia juga disebut dengan social animal atau hewan sosial. Sejak dilahirkan, manusia mempunyai keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya ini dimulai dengan menjadi anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Keluarga mempunyai peranan membentuk suatu kepribadian seseorang, di mana personalitas dari seseorang itu akan mempengaruhi corak masyarakat. Dari keluarga inilah seseorang akan belajar untuk bersosialisasi dalam kelompok-kelompok sosial yang lebih kompleks di masyarakat. Apa saja kelompok sosial dalam masyarakat itu akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi yang pertama, kelompok sosial dalam kehidupan. Jadi pengertian kelompok sosial ada beberapa pengertiannya ya. Jadi manusia mulai mengenal kelompok ya sejak dari lingkungan keluarga. Karena kelompok sosial pertama yang dikenal oleh manusia adalah keluarga. Syarat sebuah kelompok menurut Baron dan Bain adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada interaksi. Interaksi itu apa ya? Jadi hubungan timbal balik ya. Jadi anggota-anggota yang ada di dalam kelompok masyarakat itu, dalam satu kelompok itu harus berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kedua, interindependen. Apa yang terjadi pada seseorang anggota akan mempengaruhi perilaku anggota lainnya. Kemudian yang ketiga, stabil. Hubungan paling tidak ada lamanya waktu yang berarti bisa minggu, bulan, dan tahun. Kemudian tujuan. Jadi kelompok sosial harus memiliki tujuan yang dibagi. Jadi beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Kemudian terdapat struktur. Fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa macam struktur sehingga mereka memiliki peran masing-masing di dalam kelompok sosialnya. Kemudian persepsi. Anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Jadi itu adalah syarat ya, ada 6 syarat kelompok sosial menurut Baron dan Bain. Yang pertama, interaksi. Yang kedua, independen, stabil, ada tujuan, struktur, dan persepsi. Kemudian,
beberapa teori tentang terbentuknya kelompok sosial ya. Jadi teori yang pertama yang membahas terbentuknya kelompok sosial adalah namanya teori kontrak sosial atau perjanjian sosial. Teori ini ya dikembangkan oleh Rousseau, Hobbes, dan Locke. Mereka menyatakan bahwa terbentuknya sebuah negara atau kelompok itu karena adanya kesepakatan dari masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian. Itu teori kontrak sosial. Sehingga kenapa kelompok sosial terbentuk ya? Karena adanya kesepakatan dari masyarakat atau individu dalam masyarakat untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian. Yang kedua, teori hasrat sosial. Manusia yang tadinya hidup terpisah-pisah kemudian hidup dalam pergaulan antar manusia ya, disebabkan karena pada diri tiap individu terdapat hasrat sosial ya. Kemudian yang ketiga, teori tenaga yang menggabungkan. Jadi pencetus teori ini adalah P.J. Bowman ya. Menurut beliau, kelompok terbentuk karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suatu pergaulan yang didorong oleh tenaga-tenaga yang menggabungkan atau mengintegrasikan individu ke dalam suatu pergaulan. Kemudian yang keempat ada teori kedekatan, kemudian teori keseimbangan, dan teori alasan praktis. Demikianlah pertemuan pertama kita dalam pelajaran sosiologi di kelas 11 ini. Tugas kalian hari ini adalah mencari apa itu teori kedekatan, teori keseimbangan, dan teori alasan praktis. Tugas itu dikerjakan di buku latihan sosiologi yang akan kita kumpulkan pada akhir pembahasan bab 1. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.